あるんでしょう。調理器具なんくらいの大きさで、ここの引き出しには材料費含めて金貨3体。もう一回ダンジョンにもちょうだい。入れ物がHey para Krunime Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kalian mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kalian lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyelam ke alur cerita anime Tondemos Kill the Isekai episode ke-8. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru! Scene diawali dengan memperlihatkan Mukouda, Veru, dan yang lainnya. Mereka menuju ke tukang pandai besi untuk membuat pemanggang yang selama ini Mukouda inginkan. Seperti biasa, Veru ini selalu kelaparan, padahal sebelumnya mereka udah makan, jir. Perutnya agak lain emang, karena sudah memasak seharian. Mukouda jadi ingin istirahat sebentar. Sesampainya di tempat pandai besi, di sini Mukouda agak ragu apakah pandai besi akan menerima permintaannya itu yang bukan senjata tetapi alat masak. Dan ternyata ketika percobaannya ke salah satu pandai besi, Mukouda malah diusir. Pandai besi tidak mau karena membuat alat selain senjata membuat martabat mereka turun. Tidak menyerah, Mukouda mencoba mendatangi bengkel lain dan hasilnya setelah itu, Mukouda pergi ke guild menemui Ugoru. Ugoru menjelaskan jika kota Dolan yang terkenal dengan dungeon yang sangat banyak itu membuat para pandai besi menjadi bangga dengan senjata yang mereka buat digunakan melawan monster. Mayoritas pandai besi adalah kurcaci. Kurcaci sudah menjadi pandai besi secara turun-menurun. Hasilnya sangat bagus, tapi mereka itu pemarah dan juga peminum berat. Kadang-kadang jika mereka mendapatkan alkohol yang sangat bagus, mereka cenderung mengabaikan pekerjaan mereka. Bahkan mereka lebih memilih alkohol daripada uang. Mengetahui itu, Mukouda jadi punya ide. Ugoru lalu memberikan bayaran tambahan Mukouda yang telah menaklukkan dungeon drop. Setelah itu, kembali lagi ke sesi masak-memasak. Menu kali ini yaitu nasi dengan daging naga. Di sela-sela Sui, Veru, dan Dora yang lagi makan, Mukouda membuka all shopnya untuk mencari alkohol yang akan dibagikan pada pandai besi kurcaci. 体力を5分間 Setelah mendapatkan alkohol whisky yang sangat bagus, Mukouda pun langsung pergi ke tempat pandai besi. Mukouda yang ingin memesan sesuatu, si pandai besi yang merasa Mukouda akan memesan kapak, pedang, atau tombak. Mukouda lalu meminta agar pandai besi ini mendengarkan dirinya terlebih dahulu. Setelah mengetahui bahwa yang akan dipesan Mukouda itu adalah alat pemanggang, si pandai besi ini pun menyuruh Mukouda keluar. Masih mending sih ini disuruh keluar dengan baik-baik. Kalau si pandai besi lain, Mukouda langsung mau dibunuh aja. Tapi ketika pandai besi itu hendak pergi, Mukouda lalu mengiming-iminginya dengan alkohol. Mukouda bilang jika alkohol itu sangat langka. Dia juga membuka tutup sehingga wanginya menyebar ke seluruh ruangan, membuat si paman ini jadi terdiam. Pandai besi sangat senang karena itu pertama kali dirinya merasakan alkohol yang sangat enak. Merasa jika idenya itu berhasil, jika pandai besi itu menerima permintaannya, maka Mukouda akan memberikan 5 botol alkohol itu beserta uang pembayaran. Setelah memikirkan lebih matang, pandai besi ini meminta 10 botol alkohol. Kesepakatan pun terjadi. Saking enaknya alkohol itu membuat pandai besi ini ketagihan. Sedangkan waktu untuk membuat
pesanan Mukauda itu butuh 3 hari. Jadi Mukauda kembali ke sana 3 hari lagi dengan membawa 10 botol alkohol. Dan nama pandai besi ini adalah Ales. Sesampainya di penginapan, mengetahui jika kurcaci sangat cinta alkohol sama seperti para dewa. Mengingat kata dewa, tiba-tiba Mukauda pun teringat kembali dengan persembahan untuk para dewa yang sudah dirinya lupakan cukup lama. 皆さん聞こえ あちこちうろ Mukauda meminta maaf karena dirinya telah melupakan persembahan Dewa Ninrir yang bertanya mengenai old shop Mukauda yang banyak sekali makanan. Selanjutnya Dewa Pandai Besi yaitu Hephaestus, yang dimana dewa ini telah memberikan berkah pada Ales yaitu Pandai Besi yang menerima pesanan Mukauda tadi. Dengan itu Dewa Pandai Besi juga menginginkan alkohol. Para dewa yang memakai lagi batuk gua guys. Para dewa yang memaksa agar Mukauda cepat-cepat mencapai level 40. Lalu dewa Kisarle yang suka dengan alat-alat kosmetik, dia meminta agar diberikan alat-alat kecantikan. Dewi Rusalka lalu memesan makanan Jepang dan juga makanan Prancis. Setelah itu Mukauda bilang jika dirinya tidak mau memaksakan untuk naik level terlalu cepat. Jika para dewa dan dewi tetap memaksa, maka dirinya akan berhenti mengirim persembahan dan mengembalikan semua berkah dewa yang telah diberikan pada dirinya. Para dewa yang tidak mau kehilangan aset besar mereka tentu hanya meminta 2 kali lipat persembahan dari biasanya, karena Mukauda telah mendapat banyak bayaran dari hasil menaklukkan dungeon. Mukauda pun setuju asalkan mereka tidak memaksanya naik level. Setelah itu Mukauda menyuruh para dewa dan dewi untuk memilih apa yang mereka inginkan di old shop-nya. Para dewa meminta agar Mukauda menunjukkan apa saja yang ada di old shop-nya itu, karena saking banyaknya pilihan kue itu membuat Dewa Ninrir bingung. Akhirnya dia pun memilih semua kue itu. Dewi Kisarle lalu meminta barang-barang kecantikan. Selanjutnya Dewi Agni meminta bir dan alkohol. Dewi Risalka yang memang tidak mau ribet, dia memesan yang sama seperti yang dipesan Ninrir tadi. Dan yang terakhir yaitu Dewa Pandai Besi. Kalian sudah tahu kalau yang akan dipesan oleh dewa pemabuk ini pasti adalah alkohol. Setelah semua barang sudah dibeli, Mukauda pun mempersembahkan barang-barang itu kepada dewa dan dewi di langit. ください。なんでお供えにこんな時間 Setelah itu Mukauda pun mulai masak untuk makan malam. Di sini dia akan memasak daging yang bentuknya seperti ayam tapi sangat besar. Tahu dah apa ada jenis ayam apa itu. Dia melumasi seluruh tubuh dengan minyak dan juga memasukkan nasi ke dalam daging itu, lalu ditutup rapat biar nasinya nggak meluber. Terus di oven selama beberapa menit sambil menunggu daging itu matang. Mukauda meminta Sui untuk membuatkan gelas dan mangkok dari mitril. Singkat waktu, daging pun matang bersamaan dengan Sui yang juga selesai membuat gelas dan mangkok mitril. Terlihat ketika daging dibelah, nasi matang keluar dari dalam. Sesi mukbang pun dimulai. Vero terlihat sangat lahap karena itu pertama kali dirinya makan daging yang di dalamnya juga ada nasi. Setelah makan daging dan nasi, Mukauda lalu mengeluarkan puding. Di sisi lain, para dewa dan dewi yang lagi berpesta setelah dikirimkan banyak makanan dan alkohol oleh Mukauda. Dewa Pandai Besi yang sangat gila alkohol, yang dimana mereka akan mendapatkan alkohol sepuasnya jika level Mukauda naik. Dengan itu, mereka secara diam-diam memberikan berkah pada Mukauda di saat Mukauda lagi tertidur. Singkat waktu, setelah 3 hari berlalu, Mukauda pun kembali ke tempat Ales untuk menjemput alat pesanannya. Mukauda lalu memberikan 10 botol alkohol sebagai alat pembayaran. Ales pun lalu menunjukkan alat pesanan Mukauda. Mukauda sangat terkejut karena alat pemanggang itu lebih bagus dari desain yang dibuatnya. Ales memodifikasi desain Mukauda yang tidak maksimal untuk memasak porsi besar. Ales senang karena dirinya sudah lama tidak membuat alat seperti itu. Sebelum membawanya pulang, di sini Mukauda akan mencoba alat panggang itu di sana, yang artinya tentu masak lagi.
Ales yang juga numpang memanggang sosis buatannya sendiri, yang mana sosis itu ada tulangnya. Setelah daging panggang matang, Mukhoda lalu memotongnya tipis-tipis. Daging itu disajikan dengan berbagai macam saus dan juga wasabi. Tidak tanggung-tanggung, porsi daging bakar itu sangat Sorry guys, tidak tanggung-tanggung. Porsi daging bakar itu sangat banyak. Ales yang juga mencoba daging dengan saus wasabi, dia sangat terkejut karena rasa daging itu sangat enak. Ditambah lagi dengan wasabi. Ales selalu mengambil sosis yang sudah matang. Ales yang hendak minum alkohol, tapi Mukhoda mengambil alkohol tersebut, yang dimana Mukhoda menuangkan alkohol ke gelas mitril buatan Sui, ditambah dengan es batu dan juga sedikit soda. Setelah racikan itu dicoba oleh Ales, Ales tentu sangat terkejut karena rasa alkohol itu semakin enak setelah ditambah es batu, yang mana es batu sangat sulit didapatkan di sana ketika musim panas, dan juga soda. やつがダンジョンを攻略 Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video anime senpai selanjutnya. Stay with Zom dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru!